Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berkat Tuhan bagi kita merupakan berkat yang baik untuk kita bisa nikmati. Bahkan melalui berkat itu, kita boleh memuliakan Tuhan. Betapa indah kebaikan Tuhan kepada kita, bukan? Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Ada kalanya sebagai orang percaya, kita bisa saja sedikit mengeluh ketika kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, banyak terkait dengan persembahan atau banyak terkait dengan uang. Mungkin di antara kita bisa berkata, mengapa khotbahnya melulu terkait dengan uang dan uang? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus di dalam khotbah-khotbahnya, pengajarannya, banyak berbicara tentang harta benda. Bahkan Tuhan berbicara bagaimana Mamon dapat menjadi pesaing dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Mamon dan kepada Tuhan. Kalau kita membenci yang satu, kita pasti mengasihi yang satu. Kalau kita mengasihi yang satu, pasti membenci yang satu. Saudara, apakah Tuhan memang membutuhkan harta benda kita? Bukankah Tuhan memiliki segala-galanya? Apakah maksud Tuhan ketika Tuhan banyak berbicara tentang harta benda yang kita miliki? Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Keluaran 25 ayat 1-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah perintah Tuhan untuk umat Tuhan membangun kemah suci setelah mereka dimerdekakan dari perbudakan Mesir. Sebagai umat Tuhan, maka ciri khas yang harus sangat menonjol adalah yaitu umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini? Yang pertama, umat Tuhan haruslah memiliki hati untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku. Saudara, menarik sekali firman Tuhan mengatakan bahwa kepada semua orang Israel dipungut persembahan khusus sesuai dengan dorongan hati mereka. Saudara, persembahan khusus ini adalah untuk keperluan ibadah kepada Tuhan. Dan ketika kita baca persembahan khusus itu, di ayat 3-7, inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarna merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga. Minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod
dan untuk tutup dada. Saudara, persembahan yang harus dipersembahkan secara sukarela adalah persembahan yang berharga, bukan yang murahan. Tapi Tuhan mengatakan, bagi mereka yang terdorong, mereka memberikan persembahan khusus ini untuk ibadah. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita tahu bahwa ibadah haruslah menjadi hal yang sangat diutamakan oleh umat Tuhan. Dan diutamakan itu bukan sebagai sebuah paksaan, tetapi dari dorongan hati. Saudara-saudara, bagaimana kita tahu bahwa ibadah itu menjadi sesuatu yang diutamakan? Yaitu ketika mereka rela mempersembahkan persembahan khusus yang mahal harganya, yang bernilai harganya. Disitulah memberitahukan kepada kita bahwa mereka memang menganggap ibadah adalah hal yang berharga. Dan saudara, kita tidak boleh lupa hal-hal yang berharga yang dibawa oleh umat Tuhan. Itu pun kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan menggerakkan orang-orang Mesir menyerahkan harta benda yang berharga kepada mereka. Dan sekarang Tuhan memerintahkan mereka dari harta benda yang berharga itu dengan kerelaan hati. Mereka persembahkan untuk ibadah kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, supaya kita boleh beribadah kepada Dia tanpa takut. Namun kita beribadah kepada dengan kasih. Apakah kita menghargai ibadah yang Tuhan sediakan bagi kita? Ketika kita menyediakan waktu yang berharga untuk kita beribadah kepada Tuhan, kita sedang mengekspresikan bahwa ibadah itu berharga di mata Tuhan. Ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, mengekspresikan kepada kita bahwa kita bersungguh-sungguh melihat ibadah itu begitu penting dalam hidup kita. Saudara, pentingnya ibadah dalam hidup orang percaya dapat terlihat ketika orang percaya bersungguh-sungguh menyediakan waktu, memberikan yang terbaik di dalam hidupnya untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa umat Tuhan harus hidup di hadirat Tuhan setiap hari. Itu dikatakan ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Saudara, mengapa Tuhan memerintahkan umat Israel membangun tempat kudus bagi Tuhan? Supaya Tuhan ada diam di tengah-tengah mereka. Atau dengan perkataan lain, supaya umat Tuhan selalu hidup di hadirat Tuhan setiap hari, bukan sekali-sekali. Karena dengan adanya kemah suci di tengah-tengah umat Israel, maka Tuhan selalu hadir setiap hari di tengah-tengah umat Israel. Saudara, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang selalu di hadapan hadirat Tuhan. Setiap hari, bukan hanya hari Minggu, bukan hanya pada saat ibadah, tetapi ketika kita hidup sehari-hari, di dalam apa yang kita kerjakan, di dalam perbuatan-perbuatan kita, di dalam kesibukan-kesibukan kita, Tuhan ingin kita sadar, kita sedang hidup di hadirat Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan Immanuel, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan kita ini adalah bait Roh Kudus. Sehingga firman Tuhan mengatakan, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kamu katakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Karena memang kehidupan kita tiap hari ada di hadirat-Nya. Dan Tuhan ingin saudara dan saya menyadari hal itu dan mengutamakan itu, bahwa saudara sungguh-sungguh kita melakukan segala sesuatu adalah di hadapannya untuk menyenangkan Dia. Yang ketiga,
Saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita. Semangat dari ibadah kepada Tuhan adalah ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat 9 mengatakan, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Saudara, sejak awal, sebelum ibadah di kemah suci dilakukan, maka umat Israel harus belajar bahwa ibadah itu pada esensinya adalah ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika mereka membangun kemah suci dan perabotannya, mereka harus melakukan seperti persis yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Saudara, itulah yang menjadi esensi dari umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan, yaitu taat kepada penyataan Tuhan. Saudara, hari ini sama. Apakah saudara ingin beribadah kepada Tuhan? Maka esensi awalnya, apakah saudara taat kepada apa yang Tuhan nyatakan kepada kita? Dan penyataan Tuhan yang paling jelas adalah di dalam Yesus Kristus. Ketika Tuhan menyatakan kepada kita, juru selamat, penebus, yang rela mati bagi kita, menanggung dosa kita, yang membuka jalan, membuka tabir supaya kita bisa beribadah kepadanya. Apakah kita mau taat kepadanya? Taat kepada penyataannya. Saudara-saudara, ibadah pada hakikatnya adalah kita mau mentaati apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan namanya. Karena ibadah itu sendiri sebetulnya menyatakan akan kekudusan Tuhan, menyatakan akan kebenaran Tuhan, dan menyatakan akan kemuliaan Tuhan. Marilah kita sebagai orang percaya, kita memiliki hakikat daripada ibadah itu sendiri, yaitu taat kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh beribadah kepadamu. Karena kami tahu ya Tuhan, ibadah kepada Tuhan semata-mata karena panggilan Tuhan kepada kami. Semata-mata karena anugerah Tuhan kepada kami. Sehingga kami sungguh-sungguh ya Tuhan, boleh mendekat kepadamu. Tuhan tolong kami, supaya ekspresi ibadah kami menyatakan bahwa kami memang mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Dengan menyediakan waktu, dengan sungguh-sungguh beribadah, dan sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, menerankan dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan, ketika kami setiap hari, kami hidup di hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.